Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 59-60. Setelah memasuki kota, Ye Guan dan Nanling berjalan menyusuri jalan satu persatu. Sepanjang jalan, mereka membeli banyak barang. Tentu saja, Ye Guan membayarnya, Nanling juga miskin. Dengan tuan seperti itu di warung, semua orang akan menjadi miskin. Setelah berkeliling sebentar, keduanya tiba di Paviliun Xiambao. Paviliun Xiambao memiliki banyak barang untuk dibeli, dan semuanya tersedia di sini. Setelah kedua pria itu berkeliling, Ye Guan menghabiskan total hampir 50.000 kristal emas. Saya harus mengatakan, dia sedikit sakit, tapi Anda tetap harus membelanjakannya. Setelah membeli sesuatu, mereka berdua hendak pergi. Begitu mereka meninggalkan Paviliun Xiambao, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping Nanling satu persatu. Mendengar ini, Ye Guan menoleh dan melihat, tidak jauh pergi, beberapa orang sedang menatap mereka. 3 pria dan 1 wanita, pemimpinnya, seorang pria berbaju putih, melihat bahwa dia telah mengenali orang yang tepat. Dia segera berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar-benar kamu." Nanling menatap pria berbaju putih dan yang lainnya satu persatu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guan sedikit mengernyit, mungkinkah dia sedang mencari masalah? Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Yi, aku tidak menyangka itu benar-benar kamu." Nanling mengangguk sedikit, lalu menatap Ye Guan. Ye Guan mengerti bahwa dia tidak ingin terlibat dengan pihak lain, jadi dia ingin pergi bersama Nanling satu persatu. Pada saat ini, pria berbaju putih tiba-tiba berkata, "Saudara Ye Guan, diamlah. Ketahuilah bahwa klan naga sejati telah tersebar di seluruh Tiongkok. Tiongkok menginginkanmu. Inginkan dirimu sendiri." Ye Guan mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria berbaju putih itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye Guan, saya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada saudara perempuan saya." Kamu melirik pria berbaju putih dan sedikit terkejut. Pria ini ternyata berasal dari suku Nanling. Kamu memandang Nanling satu persatu, dan Nanling memandang pria berbaju putih satu persatu, dan berkata dengan tenang, "Nanlinggren, apa yang ingin kamu katakan?" Nanlinggren berkata dengan sungguh-sungguh, "Yi, ikuti aku kembali ke keluarga." Nanling menggelengkan kepalanya satu persatu. Nanlinggren melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, "Yi, sejauh yang aku tahu, klan naga sejati mungkin akan mengambil tindakan besar. Akan sangat berbahaya bagimu untuk tetap tinggal di Sekte Dao. Bahkan jika kamu tidak mau kembali ke klan Nanling, kamu harus meninggalkan Sekte Dao." Nanling masih menggelengkan kepalanya satu persatu, lalu menatap Ye Guan, "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk, lalu pergi bersama Nanling satu persatu. Nanlinggren berkata dengan cepat, "Yi, tunggu sebentar." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke arah Nanling Yi, lalu mengeluarkan cincin Naling dan menyerahkannya kepada Nanling Yi. "Yi, Taoisme tidaklah mudah. 300 ini ribu simpan kristal emas ini. Jangan menolak." Nanling terdiam lama, lalu menggelengkan kepalanya, lalu meraih lengan Ye Guan dan berjalan pergi. Melihat ini, Nanlinggren
menghela nafas dengan suara rendah, lalu berkata, "Saudara Ye Guan, mungkin ada pergerakan besar di klan naga sejati baru-baru ini, jadi berhati-hatilah." Ling Ren, terima kasih. Setelah itu, dia dan Nanling berjalan cepat menuju ujung jalan satu persatu. Di tempat, Nanling Ren melihat Naji di tangannya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat ini, seorang pria di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Saudaraku, dia hanyalah anak haram, lupakan saja jika dia tidak ingin kembali." Nanling Ren menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun dia belum dikenali oleh ayahnya, tapi dia punya darah keluarga Nanling saya ada hubungannya dengan kami." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan Nanling di ujung jalan di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Kesalahan yang dilakukan orang dewasa tidak boleh dilakukan oleh generasi muda. Sakit ini, ayahku yang bersalah dalam hal ini." Mendengar ini, orang-orang di belakangnya tidak berani menjawab. Kakak laki-laki tertua adalah satu-satunya yang berani mengatakan ini tentang kepala klan Nanling. Karena kakak tertua ini merupakan calon pemimpin marga Nanling yang ditunjuk oleh Nanling Han, nenek moyang marga Nanling. Posisi patriark muda ini adalah yang paling stabil dalam sejarah. Nanling Ren melihat ke belakang Ye Guan di kejauhan dan memuji, "Saudara Ye ini memang luar biasa dan memiliki aura yang kuat. Dia adalah bakat yang langka. Jika saya adalah pemimpin klan Dewa dan klan Li, saya akan menerimanya." Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, dia menyinggung klan naga sejati, dan dia juga membunuh orang-orang dari keluarga An. Menerima dia berarti menjadi musuh klan naga sejati dan keluarga An. Meskipun orang ini baik, menurutku tidak ada gunanya memperjuangkannya menjadi musuh kedua suku ini." Nanling Ren menggelengkan kepalanya sedikit. "Menurutku itu tidak layak sebelumnya. Tapi setelah melihat orang ini, menurutku itu sepadan." Pria itu mengerutkan kening, bingung, mengapa, berkata, "Semua perhatian kami terfokus pada keluarga An dan klan naga sejati. Tetapi kami telah mengabaikan satu hal, yaitu, saudara Ye membunuh Anmu, dan ada juga naga sejati." "Siapakah Anmu?" Orang ini adalah seorang jenius tiada taraf yang ditakdirkan untuk bersaing memperebutkan keberuntungan di Akademi Guangxuan. Bakat dan kekuatannya adalah yang terbaik tidak hanya di dunia atas, tetapi juga di Tiongkok dunia tengah. Terlebih lagi, dia juga memiliki naga sejati di tubuhnya. Long adalah patriark muda dari klan naga sejati, dan dia sendiri sudah menjadi monster. Setelah mengatakan ini, dia berhenti, lalu berkata dalam suara yang dalam, "Namun, mereka bergabung dan dibunuh oleh Tuan Ye. Tentu saja, ini adalah hal kedua. Yang paling penting adalah dia diterima sebagai murid oleh senior Dao. Dia adalah salah satu dari 12 biksu teratas di Tiongkok." Pria itu terdiam. Dia memang sosok yang sangat luar biasa. Meskipun hanya ada satu orang di sekte Tao, tidak ada yang berani meremehkannya, hanya karena dia. Nanling Ren melanjutkan, "Mustahil bagi senior Dao untuk tidak mengetahui hubungan yang kuat ini. Namun, dia masih menerima saudara Ye sebagai muridnya. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah senior Dao minum terlalu banyak anggur palsu." Menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin," Nanling Ren berkata sambil tersenyum. "Kemungkinan kedua adalah saudara Ye kita lebih jahat dari yang kita duga.
Bahkan orang kuat setingkat Dao senior pun tertarik padanya. Dan dia tidak bisa. Tolong bujuk dia. Dia adalah seorang murid. Jika tebakanku benar, Saudara Ye seharusnya berjuang demi keberuntungan besar bagi Sekte Tao. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, keberuntungan besar ini tidak mudah untuk diperjuangkan." Nanlingren mengangguk, sesi ini mungkin yang paling sulit dalam sejarah. Pria itu memandang Nanlingren, "Saudaraku, apakah kamu ingin bertarung?" Nanlingren berkata. Ren menggelengkan kepalanya, "Saya tidak memiliki kekuatan ini, dan tidak ada seorang pun di klan Nanling saya yang memiliki kekuatan ini. Jadi kami hanya dapat membuat keputusan sebelum bertindak, mendapatkan lebih banyak teman baik dan mengurangi kejahatan." Selama berabad-abad, semua klan besar telah dihancurkan, 9 dari 10 kali. Itu semua karena beberapa orang di klan mereka telah melakukan banyak hal yang tidak adil, menabur penyebab jahat dan menuai akibat buruk. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah orang-orang di belakangnya. Meskipun klan Nanling kita adalah salah satu dari 6 klan besar di alam semesta yang luas ini, faktanya, itu bukan apa-apa. Jadi kita harus menahan perkataan dan perbuatan kita dan menghindari melakukan hal-hal jahat. Nanlingren melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Saya harap mereka bisa selamat dari bencana ini." Setelah Ye Guan dan Nanling meninggalkan Yongcheng satu persatu, mereka bangkit dengan pedang mereka dan langsung menuju ke awan. Nanling terdiam satu persatu. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Jika kamu tidak ingin kembali ke klan Nanling, jangan kembali." Nanling mengangguk satu persatu. "Menurutku Taoisme cukup bagus." Ye Guan tersenyum, lalu berhenti, dan Nanling memandang masing-masing. Siang Ye Guan bingung, "Saudara muda Ye, mengapa kamu berhenti?" Ye Guan tersenyum sedikit, lalu menoleh dan melihat, "Apakah kamu tidak datang keluar?" Suara itu jatuh, dan awan tiba-tiba terbelah, dan seorang pria paruh baya muncul di Ye Guan dan Nanling terlihat satu persatu. Orang yang datang tidak lain adalah Ao Meng. Melihat Ao Meng, ekspresi Nanling berubah drastis dalam sekejap. Tapi Ye Guan terlihat sangat tenang, seolah dia sudah menduganya. Melihat ekspresi Ye Guan, Ao Meng sedikit mengernyit, dan perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul di hatinya. Dia hendak berbicara, dan pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul di bawah, dan kemudian, pedang setinggi beberapa ratus kaki ditembakkan ke dalam langit. "Bangun!" Ekspresi Ao Meng berubah drastis dalam sekejap, dan dia meraung dengan marah, "Kalian menjebakku." Saat dia mengatakan itu, dia menyadari aura menakutkan dari cahaya pedang, dan segera kembali ke wujud aslinya. Naga sejati yang panjangnya ribuan kaki muncul di awan, dan kekuatan naga tersapu. Namun, ia tidak mampu menghentikan cahaya pedang. Tertawa, "Aduh," saat suara robekan dan jeritan bergema, naga asli langsung dipotong oleh pedang, dan darah naga yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Ye Guan dengan cepat membuka telapak tangannya dan menyingkirkan cincin Na Ao Meng, lalu menggunakan cincin Na lainnya untuk mengumpulkan darah naga yang tak terhitung jumlahnya dan tubuh Ao Meng. Nanling tercengang saat melihat mereka satu persatu. Sungguh langkah yang terampil. Pada saat ini, Biksu Tao muncul di tempat kejadian, memegang pisau baja besar di tangannya. Biksu dengan pisau, Ye Guan segera berkata,
Tuan itu perkasa, Tuan tidak terkalahkan. Biksu Tao itu menatap ke arah Ye Guan, daging naga. Setengahnya untuk setiap orang, haruskah dia berbicara dengan bajingan ini masing-masing? Saat ini, Ye Guandao berkata, Tuan, klan naga sejati pasti akan datang lagi, kita harus mundur dulu. Biksu Tao itu memandang ke arah Ye Guan. Saya tidak membunuh orang ini terakhir kali karena saya tidak melakukannya ingin menghancurkan kulitku sepenuhnya. Tapi sekarang, kamu telah benar-benar putus dengan klan naga sejati. Tahukah kamu apa artinya ini? Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, mereka akan membalasmu dengan liar. Wajah Biksu Dao tiba-tiba menjadi gelap. Setelah mendengar percakapan antara Ye Guan dan Biksu Tao, Nanling langsung mengerti. Ini adalah permainan, apa yang dilakukan adik laki-laki dan gurunya terhadap Ao Meng. Nanling menatap Biksu Tao itu satu persatu, menggelengkan kepalanya, dan berkata dalam hatinya, guru sangat memalukan. Kemudian, dia melihat ke arah Ye Guan lagi, dan memuji di dalam hatinya, adik laki-laki benar-benar kebijaksanaan yang tak tertandingi. Mereka bertiga tidak tinggal lama di lapangan dan segera kembali ke Daomen. Tidak lama setelah ketiga orang itu pergi, waktu dan ruang di lapangan tiba-tiba terkoyak, dan kemudian, seorang pria paruh baya dan seorang pria tua berjubah emas perlahan keluar. Pria paruh baya ini sekarang menjadi pemimpin klan naga sejati, Ao Tian. Ao Tian melirik ke lapangan dan sedikit menyipitkan matanya, kita terlambat. Wajah lelaki tua itu muram, itu pasti tangan biksu itu. Ao Tian mengangguk sedikit. Tentu saja Ye Guan tidak memiliki kekuatan ini. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah dunia Tao dan berkata dengan lembut, karena kamu, Biksu Tao, tidak menjaga dirimu di usia tua, maka aku, naga sejati klan, hanya bisa mati untukmu. Kembali ke sekte Tao, setelah itu, Ye Guan dan yang lainnya segera masuk ke aula. Ye Guan mengeluarkan Naji Ao Meng, dan Nanling menatap Naji satu persatu, penuh rasa ingin tahu. Biksu Dao juga sedikit bersemangat, klan naga sejati ini sangat kaya. Ye Guan membuka cincin itu dan menemukan total 300.000 kristal emas di dalam cincin itu. Selain itu, ada 12 ramuan dalam monster tingkat surga, tetapi tidak satu pun dari ramuan tingkat kaisar. Menjadi kaya, Ye Guan dan tiga lainnya saling memandang dan tersenyum. Ini tentu saja merupakan rejeki nomplok yang besar bagi mereka bertiga. Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan, klan naga sejati takut mereka akan membalas kita. Biksu Tao itu memandang ke arah Ye Guan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, muridnya lemah sekarang, jadi kami hanya bisa pukul 1, dan sisanya terserah Anda, Tuan. Nanling menutup mulutnya dan tertawa satu persatu. Biksu Tao menatap ke arah Ye Guan. Kamu anak muda kelihatannya jujur, tapi nyatanya kamu penuh tipu daya. Dia bukan orang baik. Saat dia berkata, dia melirik ke arah Nanling Yi. Kamu gadis, kamu harus berhati-hati, dia. Nanling Yi menatap biksu itu dengan perasaan tidak puas dan memintamu untuk mengurus urusanmu sendiri. Ye Guan tersenyum pahit, aku benar-benar tidak bisa mengalahkan yang lain. Biksu Dao berkata dengan lembut, kalau begitu kamu berani membunuh naga dari klan naga sejati.
Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, bukan berarti aku tidak berani melawan. Biksu Tao itu tertegun sejenak, lalu tertawa, ya. Sambil mengatakan itu, dia membagi isi cincin itu menjadi dua bagian, satu untuk Ye Guan dan satu untuk Nanling Yi. Ye Guan terkejut, Tuan, apakah Anda tidak menginginkannya? Biksu Tao itu menggelengkan kepalanya. Anda memerlukan sumber daya pelatihan. Di lapangan, Ye melihat naring di depannya. Ada 150.000 kristal emas di naring. Ditambah miliknya sendiri, dia sekarang memiliki 580.000 kristal emas. Cukup berlatih dalam waktu singkat, praktik. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Tidak ada tempat untuk berlatih di gerbang ini. Pada saat ini, Nanling tiba-tiba berkata satu persatu, adik laki-laki Ye, apakah kamu ingin berlatih? Ye Guan mengangguk, ya. Nanling tersenyum dan berkata satu persatu, kamu bisa pergi ke pavilion Xiambao. Sedikit mengernyit, pavilion Xiambao. Nanling mengangguk satu persatu, ya. Pavilion Xiambao memiliki tempat pelatihan khusus, yang tidak lebih buruk dari Akademi Guangxuan. Murid dari 6 keluarga besar akan sering pergi ke tempat pelatihan Pavilion Xiambao. Untuk berlatih, tentu saja, ini sangat mahal. Dikatakan bahwa tempat yang sangat bagus membutuhkan puluhan ribu kristal emas sehari. Ye Guan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini, sungguh keterlaluan. Orang miskin tidak layak untuk berlatih. Nanling berkata satu persatu, Pavilion Xiambao adalah tempat yang ajaib. Selama kamu punya uang, kamu bisa membeli apa saja. Sayang sekali aku tidak punya uang. Kalau tidak, aku pasti akan membeli banyak seni terlarang kuno dari Qingqiu era untuk menonton dan belajar. Ye Guan sedikit terkejut. Era Qingqiu, Nanling tersenyum dan berkata, adik laki-laki, tahukah kamu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Nanling menjelaskan satu persatu. Negara ilahi bumi tengah tempat kita berada di bawah kekuasaan alam semesta Guangxuan, dan seluruh alam semesta Guangxuan dibagi menjadi dua era. Era pertama adalah era ahli pedang manusia, jadi begitulah disebut dunia manusia. Era kedua adalah era Qingqiu dari pemimpin Akademi Qingqiu. Pemimpin Akademi Qingqiu sekarang adalah orang paling berkuasa di alam semesta Guangxuan untuk ahli pedang manusia. Beberapa orang mengatakan bahwa dia tertidur lelap. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak tahu secara spesifik. Mungkin hanya orang-orang di kampus utama Akademi Guangxuan yang tahu. Kepala Akademi Qingqiu, Ye Guan bertanya dalam hatinya, Tuan Ta, apakah Anda mengenal kepala Akademi Qingqiu? Xiao Ta berkata, ya. Ye Guan memuji, saya malu. Saya pikir kamu bajingan sebelumnya, Xiao Ta. Kali ini, Nanling berkata lagi, adik laki-laki, jika kamu ingin berlatih dengan cepat, kamu hanya bisa pergi ke pavilion Xiambao. Dari pavilion adalah kamu tidak dapat menggunakan kekerasan. Dengan kata lain, ketika kamu berlatih di sana, klan naga sejati tidak akan berani mengambil tindakan terhadapmu. Ye Guan mengangguk sedikit, aku mengerti. Nanling menyeringai satu persatu. Lalu dia mengeluarkan 100.000 kristal emas di cincinnya dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ye Guan bingung.
Nanling tersenyum dan berkata, "Aku meminjamnya darimu." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku punya cukup uang untuk saat ini." Dia tahu bahwa gadis ini sebenarnya hidup dalam kemiskinan, jadi tentu saja dia tidak bisa begitu saja seperti meminta uang dari orang lain. Nanling ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sungguh. Simpan saja." Nanling ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Oke, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Tidak ada yang perlu dibelanjakan uang sekarang juga." Ye Jian mengangguk, "Oke." Nanling berdiri bersama. "Kalau begitu mari kita mulai membangun rumah untukmu." Ye Jian mengangguk, "Oke." Keduanya meninggalkan aula. Sekitar 3 jam kemudian, di tengah kesibukan kedua orang tersebut, sebuah rumah sederhana di Ye Guan dibangun. Memang tidak besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Cukup untuk 1 orang, dan keduanya bekerja sama untuk merenovasi kuil Tao. Kuil Tao ini terlalu kumuh. Dengan usaha mereka berdua, kuil Tao telah mengalami perubahan yang benar-benar baru dari dalam keluar. Setelah menyelesaikan pekerjaan, hari sudah malam. Mereka berdua sedang duduk di depan tangga batu. Ye Guan tiba-tiba penasaran, "Kakak senior, siapa pendiri sekte Tao kita?" Nanling menggelengkan kepalanya satu persatu. "Saya tidak tahu." Ye Guan memandang siang Nanling satu persatu, dan Nanling tersenyum pahit. "Bukan saja aku tidak tahu, tapi tuannya juga tidak tahu." Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Dia bertanya dalam benaknya, "Tuan Ta, tahukah kamu?" Xiao Ta berkata, "Ya." Ye Guan dengan cepat bertanya, "Siapa itu?" Xiao Ta berkata, "Tuan Penadao." Ye Guan sedikit mengernyit, kerutan. "Tuan Penadao Agung, dibandingkan dengan dia dan Tuan Pedang Manusia, siapa yang lebih kuat?" Xiao Ta terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Jika Tuan Manusia Pedang tidak memanggilku, Tuan Penadao Agung sangat kuat. Jika Tuan Pedang Manusia memanggilku, Tuan Pedang Manusia akan lebih kuat. Tuhan itu luar biasa." Panggil orang-orang. Ye Guan sedikit terkejut. Apakah ahli pedang di dunia membawa orang untuk bertarung? Xiao Ta berkata, "Itu lumrah, Ye Guan." Setelah beberapa saat, Ye Guan dan Nanling berpisah satu persatu. Dan Ye Guan langsung pergi ke paviliun Xiambao. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktu dan berlatih ketika dia punya waktu. Pertarungan demi keberuntungan membutuhkan kekuatan. Menghancurkan klan naga sejati membutuhkan kekuatan. Meminjam pedang dari klan kaisar mayat hidup membutuhkan kekuatan. Ye Guan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Baginya saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Ye Guan datang ke paviliun Xiambao dengan pedangnya, dan ketika dia memasuki paviliun Xiambao, di awan di langit, seorang pria menarik pandangannya, lalu melepaskan labu anggur dari pinggangnya dan meminumnya dengan banyak. Orang ini tidak lain adalah Biksu Tao. Di paviliun Xiambao, orang yang menerima Ye Guan adalah Moya, manajer paviliun Xiambao di Yongcheng. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik dan terlihat sangat pintar. Moya tersenyum dan berkata, "Tuan muda ini, ada 6 jenis tempat pelatihan, yaitu ruang pelatihan karakter manusia, ruang pelatihan karakter bumi, ruang pelatihan Xuanzi, ruang pelatihan karakter langit, ruang pelatihan karakter kaisar, dan ruang pelatihan karakter kaisar, dan ruang pelatihan karakter dewa. Aku ingin tahu yang mana yang kamu inginkan."
Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, berapa harga ruang pelatihan Tianzi? Moya tersenyum sedikit, 10.000 kristal emas sehari. Ye Guan diam, itu sangat mahal. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, di mana ruang pelatihan kaisar? Mata Moya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan antusias, Tuan, ruang pelatihan kaisar bernilai 20.000 koin sehari. Aku menginginkan seseorang dari ruang pelatihan. Senyuman Moya mengeras. Apakah kamu sedang bermain? Setelah sekian lama bertanya, mau yang paling murah? Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ruang pelatihan Herringbone, bukankah mahal? Moya berkata dengan tenang, itu tidak mahal, hanya 1.000 kristal emas sehari. Lebih murah. Moya terdiam. Jika dia tidak melihat pria tampan di depannya, dia pasti ingin mengusirnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, maaf, saya agak miskin. Moya tersenyum dan berkata, dimengerti. Ye Guan mengeluarkan cincin Na dan menyerahkannya kepada Moya. Saya ingin berlatih selama 10 hari, Mo. Ya, dia mengangguk sedikit, menyimpan cincin itu, dan kemudian berkata, ikuti aku. Saat dia mengatakan itu, dia membawa Ye Guan ke aula besar dengan hampir 100 susunan teleportasi. Mo. Ia memandang Ye Guan. Area mana yang ingin kamu latih? Ada banyak tipe dari kita. Semuanya jenis. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, gravitasi. Dia menunjuk tidak jauh di depannya. Sebuah susunan teleportasi. Ini adalah beban pertama, masuklah. Ye Guan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, saya ingin naik ke beban ke-10. Moya tertegun, lalu menatap Ye Guan, tingkat ke-10. Moya berkata dengan suara yang dalam, kamu hanya berada di alam kontrol langit, apakah kamu yakin ingin naik ke tingkat ke-10? Ye Guan mengangguk, ya. Moya menatap Ye Guan dalam-dalam menunjuk ke susunan teleportasi di kejauhan. Itu susunan teleportasi 10 lapis. Ye Guan mengangguk, lalu berjalan menuju susunan teleportasi. Seolah dia memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Mo Xie. Gadis, berapa bobot tertinggi di sini? Moya berkata, susunan teleportasi 10 lapis. Ye Guan bertanya, jika kamu melewati level ke-16, apakah ada hadiahnya? Moya menatap Ye Guan, ya, jika Anda berusia di bawah 20 tahun, Anda bisa mendapatkan hadiah, 300.000 kristal emas, tapi belum ada yang bisa melakukannya. Oh sial. Ye Guan menjadi bersemangat, masih ada uang dibuat. Moya berkedip dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah ada batasan waktunya? Moya menggelengkan kepalanya. Ya, selain batasan usia, ada juga batasan berapa kali, hanya 3 kali setahun. Dengan cepat, terima kasih, Nak. Karena telah menghilangkan kebingungan ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke dalam susunan teleportasi. Saat berikutnya, susunan teleportasi diaktifkan dan dia langsung menghilang. Di tempat, Moya terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Dia memang tampan, tapi dia juga sangat miskin. Hei. Aku tidak tahu dari keluarga mana tuan muda malang itu berasal. Dia terlihat sangat menyedihkan dan sengsara. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Bersambung.